Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mahfud Aji SPD, beserta wakil, kemudian Bapak perwakilan dari Komite SMP Negeri 44 Kabupaten Tebo, dan rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 44 Kabupaten Tebo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan rutin kita, yaitu komunitas belajar Forum Guru Sempat SMP Negeri 44 Kabupaten Tebo. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, untuk agenda kegiatan hari ini adalah terkait aksi nyata kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Tebo, yang mana di sini kami akan mengajak seluruh warga sekolah SMP Negeri 44 Kabupaten Tebo untuk bersama-sama mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah kita. Nah, jadi ini tujuan kami tadi mengidentifikasi secara kolaboratif bersama-sama seluruh warga sekolah untuk mengidentifikasi aset atau kekuatan sumber daya yang ada di sekolah. Nah, untuk pendahuluannya, jadi sekolah kita itu diibaratkan suatu ekosistem. Nah, kalau kita menilik lagi ke pengetahuan yang sudah kita dapat di bangku sekolah dulu, bahwasanya ekosistem itu adalah apa Bapak Ibu? Hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi di situ ada dua komponen, yaitu faktor abiotik dan biotik. Di mana biotik itu adalah makhluk hidupnya dan abiotik adalah benda matinya. Nah, di sini di dalam sekolah, ya, komponen suatu ekosistem, ketika kita melihat yang biotiknya itu ada murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, dinas terkait serta pemerintah daerah. Nah, kalau kita lihat komponen abiotiknya atau benda matinya, yang bisa kita lihat adalah dari segi keuangan, sarana dan prasarana serta lingkungan alam. Nah, ini merupakan aset yang ada di sekolah. Nah, ketika kita mengidentifikasi aset, kita menggunakan pendekatan. Nah, sebelum kita masuk ke pendekatan berbasis aset, di sini akan kami sampaikan bahwasanya pendekatan itu ada dua, pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Nah, yang pertama yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based approach, ya, di mana pendekatan ini memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu. Jadi apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan-kekurangan atau kelemahan yang kita miliki. Contoh nyatanya misalkan saya, ya, laboratorium IPA itu memang tidak lengkap, bahkan sekarang tidak berfungsi dengan baik. Tetapi ketika kita itu bisa mengelola, misalkan ada suatu praktek, bisa kita lakukan di kelas ataupun di lapangan. Nah, itu berpikir positif, ya. Tetapi kalau berpikir negatif, laboratorium ini nggak berfungsi, ya. Jadi ya udahlah, nggak usah praktek. Anak-anak nggak tahu mana sistem peredaran darah, mana sistem pencernaan dan lain sebagainya. Karena gurunya udah mengeluh negatif gitu, ya, apa-apa nggak punya kayak gitu. Atau contoh lain misalkan agama, kita nggak punya musola. Nah, gimana anak-anak mau praktek? Misalkan
baris berbaris. Tapi kita manfaatkan aset yang ada di sekolah kita. Kita punya Infokus, ya, jumlahnya berlebih. Ada WiFi. Nah, jadi kita bisa gunakan WiFi untuk mencari sumber literatur, misalkan video-video bagaimana caranya baris berbaris begitu. Nah, kemudian besok minggu depan kita senam, padahal guru olahraga kita hanya satu, Pak Rido. Ya, ketika kita memikirkan berbasis kelemahan atau kekurangan, pasti ya kita nggak bisa senam. Gimana caranya kita ngajarkan anak-anak? Nah, maka kita rubah mindset kita untuk berpikir ini pendekatan berbasis aset. Nah, kita manfaatkan tadi ada Infokus, ada laptop, kemudian ada internet. Nah, kita tampilkan video senam, video LKBB ya di hadapan para murid. Secara tidak langsung kita akan belajar bersama-sama. Jadi kita nggak hanya nyetelkan itu, jadi kita turut serta ke anak-anak ikut aktif bergerak gitu ya, ikut aktif bergerak sehingga anak itu juga semangat. Jadi kalau kita cuma duduk aja di depan mungkin ya, pada saat memberikan instruksi, ayo anak kita ikut gunakan pendekatan ABCD. Nah, ini ya, Asset Based Community Development. Nah, jadi untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut menjadi apa? Daya guna untuk kita. Nah, seperti itu. Nah, aset-aset dalam sebuah komunitas ini ada 7 aset utamanya. Nah, di mana 7 aset tersebut ya saling berkaitan satu sama lain. Nah, next book. Nah, di sini ada aset yang pertama modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, modal. Nah, kita masuk ke modal yang pertama yaitu modal manusia. Nah, pemetaannya bagaimana di sini? Modal manusia itu. Jadi, modal manusia itu bisa kita kategorikan sebagai aset individu. Nah, jadi di mana aset individu ini merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Nah, kalau sekarang berarti kita adalah sekolah ya. Jadi kita inventaris. Nah, siapa yang memiliki pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan. Nah, dengan kata lain, inventaris ini adalah perorangan yang mana dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan dan kepala. Nah, kira-kira ya dari penjabaran pemahaman tentang modal manusia ini di SMP kita itu kita punya apa modal manusianya, Bapak Ibu? Yang pertama, kepala sekolah. Sepakat? Ya, kepala sekolah ya. Kepala sekolah yang memiliki kemampuan menggerakkan. Karena kita kan sekolah penggerak ya. Catat Bu di langsung. Kemudian apa aset yang kedua? Nah, kepala sekolah. Kalau kepala sekolah aja yang ada di sekolah, apakah pembelajaran kegiatan KBM berjalan dengan baik? Guru. Ya, guru ya. Guru ini nanti kita bisa spesifikasi ya. Hampir mayoritas guru kita sudah linier, ya kan Bapak Ibu? Hanya beberapa saja yang belum linier. Seperti kita belum punya guru seni budaya, kemudian kita juga belum punya guru IPS dan guru ITF ya, jadi hanya beberapa. Jadi ya prakarya kan sudah tidak ada Bu. Iya. Kita takutnya kalau merdeka Bu. Oh ya PK, oke. Iya. Jadi guru gitu ya, nanti bisa kita tulis. Kemudian bagaimana modal yang manusia yang lain? Oke, TU. TU. Iya Bu, tenaga administrasi sekolah. Oh iya. Ya. Kemudian murid bagaimana Bu? Apakah modal
Iya, pegawai kebersihan. Berarti masuk ke apa itu? Staf ya? Oh ya, perpustakaan kita juga punya. Ibu kantin nggak masuk ya. Ibu kantin apa mungkin mengarahkannya ya? Pak Bro, kok nggak ibu kantin ke sarapan kalian? Oke, lanjut yang kedua modal sosial. Modal sosial di zoom dulu Bu. Ini loh ada mana? Nah, modal sosial ini termasuk suatu bentuk asosiasi hubungan, bisa hubungan terhadap lembaga lain maupun sebuah institusi atau lembaga. Kira-kira SMP Negeri 44 Kabupaten Tobo ini ya sudah memiliki bentuk hubungan asosiasi ke lembaga lain atau institusi. Untuk siswi perempuan ya, donor darah. Kemudian apa? Aksi bergizi, ya kan? Itu ya cek gula darah untuk guru-gurunya ya, sudah pernah disampaikan. Untuk puskesmas. Kemudian ada lagi kerjasama ke lembaga lain. Iya, kepolisian, betul Bu. Bu apa polisi go to school ya Bu? Iya, polisi go to school. Oh, polis go to school. Bos. Ya. Tolong dimaklumi ya. Miss ini Miss bahasa Inggris. Kemudian lembaga lain, Pak Aji, kalau kantor desa ada tidak maksudnya asosiasinya dengan sekolah kita? Ya, berarti kantor desa Bu. Oh ya, apa? Ya, RZS. Gimana Bu? Ya, gerakan seni itu. Ya, GSMS. Asetnya itu apa itu? Untuk menyiarkan berita. Minta upload. Oh, itu. Ya. Jadi apa ini adalah modal sosial kita, hubungan kerjasama. Oh, TNI ya Pak? Oh, selain kepolisian ada TNI Bu? Enggak. LKS. LMS ya Bu? Oh, bukan, itu bukan lembaga Bu, itu jualan Bu. Ya, jadi ada puskesmas, ada kepolisian, ada apa tadi, kantor desa, kemudian ada TNI, ada FZS. Nah, itu untuk modal sosialnya. Lanjut lagi Bu. Ya, dinas pendidikan gimana Pak? Lebih ke modal politik apa sosial Pak? Oh iya, maksudnya menempatkannya gitu Bu. Ya, selain itu, selain politik sama sosial. Nanti ada lingkungan, kemudian ada apa namanya finansial. Kalau modal manusia kan yang ada di sekolah gitu kan, ya kan. Kemudian sosial, politik, agama dan budaya. Fisik itu mungkin bisa terlibat. Fisik bangunan, kalau fisik bangunannya Pak. Ini maksudnya dinas itu membantu ya Pak? Membantu berarti ya kerjasama ke sosial, politik. Karena kan ibaratnya Bapak nanti punya kebijakan untuk negosiasi dengan dinas. Itu maksudnya politik ya. Lanjut politik. Bu. Dilanjutkan oleh Bu Denis.
Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Modal yang ketiga yaitu modal politik. Modal politik adalah tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tatanan politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Misalnya seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah ini kita akan mengidentifikasi modal politik yang sudah Bapak Kepala Sekolah lakukan di sekolah kita. Ya. Gimana Pak modal politiknya? Yang pertama hubungan. Oke. Kepala sekolah melakukan Kementerian Pendidikan. Masalah bangunan. Selanjutnya Bapak Kepala Sekolah melakukan hubungan dengan Dinas Pendidikan. Berkaitan dengan ITK, terus fisik, Yang ketiga dan bantuan lainnya selanjutnya Kepala Sekolah terkait ini Pak bantuan PIP itu Pak dengan DPR. DPR Bu Elmi yang itu anggota DPD RI berkaitan dengan bantuan PIB. Iya Pak ya. Ada lagi Pak? KKS maksudnya. Lanjut untuk selanjutnya adalah yang keempat yaitu modal agama dan budaya. Nah di sini merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Nah kebetulan di tempat kita ini ada dua agama, kemudian kalau budaya ada yang budaya Jawa ya Bu ya, dan berdasarkan suku Bu ada Jawa, ada Batak, kemudian ada Melayu, gitu. Kira-kira apa identifikasi aset yang bisa kita Bu Uswan keagamaan? Peringatan-peringatan yang Terus ada tinggal dulu. Oh iya. Tinggal nanti. Terus saya belum. Pembiasaan ini ya baca yang ya baca Yasin setiap hari Jumat, kemudian Asmaul Husna, terus peringatan hari besar agama, keagamaan. Asmaul Husna dulu. Selanjutnya apalagi Bapak Ibu? Peringatan hari besar.
Katolik dan Protestan. Tari yang ibu itu. Tari dan kebudayaan itu berarti budaya Melayu ya. Karena itu tidak. Jadi nanti kita lokal. Pan ya. Panjangan. Terus apa yang gini-gini itu? Tortor, Adro, ya kuda lumping. Cara pawangnya. Musik. Iya, udah. Adro kan termasuk apa ya, agama ya. Oke, lanjut aset yang kelima, yaitu modal fisik. Nah, ini berupa bangunan ini yang tadi yang abiotik, ya, bangunan yang biasa digunakan dalam kegiatan di sekolah, baik itu kelas ataupun lokasi. Kemudian ada infrastruktur atau sarana prasarana. Apa yang juga pertama, Bapak Ibu? Ruang kelas. Oke, kantor dulu. Kantor. Ya, ruang. Bukan kantor ya? Ruang sekolah. Kemudian ruang guru. Gak usah pakai nomor. Guru. Kantor guru. Itu. Ruang. Ruang guru, ruang perpustakaan. Oke. Bukan perpustakaan, bukan ruang. Gedung ya Pak. Tapi kayaknya ya pesan kelompok gedung. Gedung perpustakaan. Gedung itu. Kelas. Gedung. Gedung kelas Pak. Ya. Gedung KPM berapa kita 1, 2, 3, 3 gedung, 3 gedung, 10 ruangan. KB. Gedung perpustakaan, gedung laboratorium, gedung lab. UKS gedung apa Pak? Gedung itu ruang OSIS itu di atasnya itu. Satu gedung. Aja gedung dan ruangan ya. Ya betul kalau kayak gini ya. Gedung itu satu atap. Ya. Kuncinya di sana. Mana? Ini tempatnya. Lapangan upacara, Oh iya, lapangan upacara. terus depokan. Lapangan, kemudian pendopo, parkir, ya, parkiran motor, kantin, ada siswa dan guru, kantin, Biasanya korban. WC guru dan siswa, terus kantin, Rumah dinas dulu di bawah ada ya. Rumah tidak. Udah ditempatin belum? Lagi udah rumah. Udah rumah. Itu WC enggak ada. Udah WC udah Pak. Oh kantin. ya kantin. Kebun sekolah. Kenapa dia di lingkungan? Semua itu Ya. Enggak bisa. Oh ya, Levi. kampus. Itu ada berapa Pak Jen? Tapi Berarti sama ke AC? Iya, AC. Wah. Lemari.
meja buku, Bu, gimana meja semua? kursi. Biar masukkan semua set. Ya boleh. Cukup. Gimana kita? Cukup. Ambil kita. Edmond. Menyusul. Menyusul. Ya. Oke. Lanjut Pak Murid. Baik, kita lanjutkan untuk modal yang ke-6, yaitu modal lingkungan atau alam, di mana ini merupakan bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup, di mana seperti kayak tanah untuk perkebunan, danau atau empang, mungkin kalau kita ada kolam gitu ya, nah, kolam di samping pendopo ya. Terus semua hasil dari pohon seperti kayu dan lain-lain. Nah, sekiranya di sini kita mengidentifikasi mengenai modal aset yaitu tentang lingkungan atau alam, kira-kira apa dari pengertian tadi kita bisa melihat untuk di lingkungan kita sekolah kita ini? Oh, tanah. Tanah itu maksudnya tanah ini bidang tanah itu Pak ya, bagaimana? Tanah kosong belum. Ya, terus apa lagi? Sapi bawa. Taman kelas, taman sekolah ya. Depan kelas itu ada taman sekolah. Depan TU itu ada taman juga, taman TU. Ya. Kolam itu nanti maksudnya ke apa tuh? Untuk budidaya. Ya, kolam budidaya ikan gitu. Kebun cabai. Masih ada fisiknya Pak. Masih ada keren ya. Sebenarnya ada sehingga kita ini kan ada kerjasama dengan FZS itu Nurseri juga itu di bawah itu kan. Nurseri. Pohon pepaya. Ya. Pepaya yang di depan kantor tuh ya. Kurang apa itu besok dikasih bubuk. Sawit. Bahkan gua Ada ya? ada satu pohon. Di bawah ya. Dekat ya. Itu aset ya. Aset. 1 hektar itu Pak. Pohon akasia Pak. Pohon apa? Akasia. Anak-anak. Anak kasih. Ada di kelas bawah. Kelas bawah itu ada 3 batang. Hah? 3 batang. Asetnya enggak masuk. Kalau dari BKS kemarin masuk. Itu anggapnya BKS. Pas bawah itu bisa. Oh iya. Pelajaran. Par untuk apa? Untuk apa? Apa namanya kalau IPA itu? Masih sini Pak. Iya. Paret bawah. Batas. Batas ya. Apa? Yang masuk taman, taman Bu. Walaupun ada satu batang pun taman gitu. Pohon buah ada jambu itu Pak. Jambu berarti. Pohon jambu ya Pak. Berarti paret itu masuk aset kita Pak ya? Paret. Enggak Bu. Enggak masuk Bu. Berarti ya ada 9 aset yang kita punya, tanah kosong, taman sekolah, kolam budidaya lele sama ikan emas, kebun cabai, Lestari, ya, terus taman buaya dan tanaman sawit. Baik, kita lanjutkan untuk aset yang terakhir atau modal yang terakhir itu modal finansial. Di mana modal finansial ini merupakan dukungan keuangan. Nah ini yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Terus selanjutnya adalah seperti modal finansial ini termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah dan lain-lain. Nah, ini berkaitan dengan keuangan finansial ini. Untuk identifikasi aset yang ada di SMP Negeri 44 kira-kira apa? Ya, dana BOS, bantuan operasional sekolah. Dan BOSP Bu. Iya langsung BOSP. Komite
sewa kantin itu masuk nggak? Sewa kantin masuk, sewa kantin. Ini kemarin sempat saya masukkan Pak dan jadi pertanyaan oleh fasilitator, seperti apa sih sistemnya sewa kantin ini gitu kan? Iya, kalau BPK jangan. Ternyata ini jadi motivasi sekolah lain ternyata adanya sewa kantin ternyata. Ya, buat ini kan ada sewa kantin ya teman-teman, saya masukkan di pas jemput. Mungkin ada lagi untuk hasil dari bumi nggak ada ya? Sekarang terima kunci. Iya. Ada lagi mungkin yang menghasilkan sampai cuma satu batang dari Pak ya, berarti belum masuk ya. Berapa? Lumayan ya. Ya ada Pak ya. Untuk finansialnya mungkin ini Pak ya, dana BOSP, dana komite, boskin sama sewa kantin. Iya. Baik, inilah mungkin ini ya untuk yang aset SMP yang bagian finansial ada 4, yaitu dana BOS yang ada di sekolah kita. Nanti yang lainnya mungkin yang pernah yang kayak aset tadi ya, mungkin bisa menyusul yang kecil-kecil. Dan kalau kita udah aset hari ini nggak selesai. Kata Pak Jadi tadi model itu semuanya kita ambil buktinya kan gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin inilah pemaparan tentang mengidentifikasi 7 modal aset yang ada di sekolah kita. Dengan adanya seperti ini, kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu bisa memahami ternyata di sekolah kita ini memiliki banyak modal yang sangat luar biasa, baik itu dari modal manusia sampai ke modal finansialnya. Jadi tanpa kita sadari, Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui, oh ternyata di sekolah kita ini banyak aset yang bisa kita manfaatkan. Ya, selama ini kan mungkin saya pribadi pun mungkin ya cuma lihat apa yang kita lihat. Ternyata di balik semuanya itu banyak aset-aset yang bisa kita manfaatkan dalam kegiatan kita di sekolah. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kami bertiga di sini menyampaikan mengidentifikasi ini untuk pemahaman kita bersama. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kami bertiga, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.